Bisa dimulai? Bisa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Ta'ala. Malam hari yang cerah ini kita bisa mudzakarah ilmu agama. Mari kita niatkan di dalam mudzakarah ini ikhlaskan Allah Ta'ala agar kita mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya di dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal kebaikan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan judul yang tadi sudah disampaikan, bahwa kita akan membahas tentang moderasi. Tapi kemudian muncul beberapa statement dari seseorang yang berbicara tentang moderasi beragama, dan statement-statement yang disampaikan itu sudah keterlaluan, artinya sudah melampaui batas dari moderasi itu sendiri. Jadi kita memang sering berbicara bahwa Islam itu adalah agama wasatiyah, agama moderat, ya, atau di dalam istilah-istilah bahasa Arab kan sering disebutkan wasatiyatul Islam, ya, jadi kemoderatan agama Islam. Sering kita pun juga mendengar bahwa moderatnya agama Islam itu ya diambil dari beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan Allah jadikan kalian sebagai ummah wasatah, ya, umat yang moderat. Perilaku moderat, perilaku adil juga sering ya kita baca dan kita dengar ketika khotib di akhir ya khutbah Jumatnya membaca salah satu firman Allah Ta'ala, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada keadilan dan perbuatan baik. Jadi hal-hal yang sifatnya adil, kemudian memperlakukan orang itu dengan baik, tidak terlalu ekstrim ke kanan, tidak terlalu ekstrim ke kiri, itu namanya moderat. Karena sering kita mendengar ya moderat atau moderasi, atau mungkin kita mendengar istilah moderator. Ya, moderator itu kan penengah antara beberapa pembicara. Nah, dialah yang kemudian membagi waktu bagi pembicara-pembicara itu. Dia sebagai penengah. Nah, agama Islam pun juga agama yang mengajarkan moderasi, ya, moderat, tidak terlalu ekstrim kanan, tidak terlalu kaku, juga tidak terlalu ekstrim kiri, tidak terlalu yang liberal, ya, terlalu terbuka, kemudian sampai mengubah beberapa nas-nas Al-Quran dan hadis yang sudah qat'i, ya, dirubah dan kemudian ditafsirkan ulang. Itulah ya yang dikatakan bahwa Islam itu adalah agama moderat, agama yang tengah-tengah. Ya, karena ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah pun juga di beberapa tema-tema yang dibahas pun juga membahas tentang moderat. Nah, seperti dalam masalah kalam Allah katakan bahwa Allah Ta'ala berkalam. Tapi kemudian kita tidak seperti orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, bahwa Allah Ta'ala
mempunyai sifat kalam dan kalamnya sama dengan makhluknya, bersuara, berhuruf, dan berbahasa. Kita pun juga tidak sama dengan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak bersifat kalam, tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Kalam Allah, ya Allah mempunyai sifat kalam, tapi kalam Allah tidak berupa suara, tidak berupa huruf, dan tidak berupa bahasa. Begitu pula dalam masalah ketentuan Allah, qadar Allah, ya bahwa kita tidak seperti orang-orang yang mengatakan bahwa semua ketentuan atau apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah terpaksa, majbur, ya paham Jabariyah mengatakan bahwa semuanya sudah terpaksa, manusia tidak punya kehendak. Kita pun juga tidak sama dengan orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwa manusia yang menentukan perilakunya sendiri. Tapi kita berada di tengah-tengah antara kedua ekstrim, ya kedua ujung dari kelompok itu. Ya, kita berada di tengah-tengah bahwa kita mengatakan manusia mempunyai kehendak, tapi kehendaknya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Inilah paham moderat, ya, paham wasatiyah. Ya. Dan paham wasatiyah itu tidak berdasarkan pendapat. Ya, jadi kemudian moderasi Islam itu tidak berdasarkan pendapat. Pokoknya ketika dia mengatakan bahwa inilah pendapat saya tentang moderatnya Islam itu. Tidak, moderasi Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Karena bagaimanapun acuan kita adalah Al-Quran dan hadis dan kemudian pendapat mayoritas para ulama. Ada beberapa hal yang disampaikan di dalam kajian seorang yang menyampaikan atau yang menyebutkan statement-statementnya tentang moderasi beragama itu, yang kemudian saya bilang kebablasan. Ada beberapa hal yang ingin kita bahas, tapi pada kajian malam hari ini kita akan bahas salah satunya saja, yaitu tentang firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Karena disebutkan oleh orang tersebut, saya kira ada sebagian yang sudah mengetahui ya, namanya, yaitu disebutkan di situ adalah Abdus Syakur, yang dikenal dengan sebutan Buya Syakur. Itu kan menyebutkan bahwa agama Islam ini tidak sempurna. Ya. Itu tidak benar. Dengan mengatakan demikian itu tidak benar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ayatnya panjang. Ya, kalau kita bacakan ayatnya itu kan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Jadi dari ayat yang panjang itu kita akan bahas potongan dari ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa agama Islam itu sudah sempurna. Tapi kita ingin menelusuri dulu tentang ayat ini dan bagaimana pendapat para ulama Ahlus Sunnah tentang surat Al-Maidah ayat 3 ini, juga pendapat di luar Ahlus Sunnah, serta pembahasan yang saya katakan statement tentang moderasi yang kebablasan itu yang berdasarkan ayat ini. Jadi firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina, itu adalah satu ayat Al-Quran
yang diturunkan pada waktu haji wada. Ya, haji wada ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Arafah pada hari Jumat. Ya, turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hal ini berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim yang disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, ya, riwayat beliau dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan minal Yahudi, ada seseorang dari Yahudi, ya, mengatakan, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dzalikal yawma 'ida. Satu ayat yang kalian baca di dalam kitab kalian, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, orang-orang Yahudi, pasti akan kami jadikan, ya, hari itu sebagai hari raya. Ya. Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Maka Sayyidina Umar mengatakan, qad arafna dzalikal yaum wal makan alladhi nazalat fihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu ayat tersebut, ya, diturunkan pada hari apa, di mana diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, wa huwa qa'imun bi Arafah. Ketika itu Rasulullah berdiri di padang Arafah, yaumal Jum'ah, pada hari Jumat. Ya, ini menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan pada haji wada. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di padang Arafah pada hari Jumat. Ya. Dan turunnya ayat ini, sebagian sahabat mengetahui bahwa itu menjadi tanda dekatnya ajalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika turun ayat ini, ketika beliau mendengar ayat ini, beliau menangis. Maka sahabat-sahabat yang lainnya mengatakan, "Mayu bekika ya Abu Bakar." Apa yang menjadikan Anda menangis? Innaha ayatun, ya, mithlu kulli ayatin nazalat 'ala Rasul. Ya, itu adalah ayat sebagaimana ayat-ayat yang lainnya yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kata Abu Bakar? Hadza na'yu Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di antara tanda dekatnya ajalnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan kita tahu bahwa hari Arafah, hari diturunkannya ayat ini, adalah hari yang paling mulia di antara hari-hari dalam satu tahun. Sebagaimana disebutkan, ya, oleh Abdullah bin Abbas, ya, menunjukkan mulianya hari Arafah dan mulianya hari Jumat, karena ketika itu hari Arafah bertepatan pada hari Jumat. Beliau mengatakan, ya, innaha nazalat fi yaumi idaini. Sesungguhnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu turun pada dua atau pada satu hari yang di situ ada dua hari raya. Yaitu apa? Yaumu Jum'ah wa yaumu Arafah. Yaitu hari Jumat dan hari Arafah. Menunjukkan mulianya hari Jumat, karena hari Jumat adalah hari yang paling mulia di antara satu minggu, dan hari Arafah menjadi menunjukkan juga kemuliaan hari Arafah, karena hari Arafah adalah hari yang paling mulia dalam satu tahun. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, afdhulul ayyam yaumu Arafah. Sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih. Jadi ayat ini kita tahu di mana turunnya, ya, kapan turunnya, dan kemudian ayat ini, kata para ulama, bukanlah ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena setelah ayat itu masih turun ayat-ayat berikutnya, ayat-ayat yang lainnya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah firman Allah Taala, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Ya, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa
tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Surat Al-Baqarah ayat 281. Ya, itu yang disebutkan oleh para ulama bahwa surat Al-Baqarah ayat 281 itu ayat yang terakhir yang turun kepada Rasulullah. Adapun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, itu bukan ayat yang terakhir karena setelahnya masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang turun kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ayat tentang riba atau ayat tentang pembagian warisan al-kalalah. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, itu kan. Ya, ayat itu turun juga setelah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada beberapa penafsiran tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum ini. Ya, sebelum saya sebutkan nanti penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ayat ini, ada yang mengatakan ya bahwa ayat ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian kata mereka tidak boleh ada lagi tambahan-tambahan dalam agama Islam ini. Ya. Sehingga kemudian dengan berdasarkan ayat tersebut mereka berdalih tidak boleh ada lagi sesuatu yang baru yang muncul setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Wahabiyah. Ya, berdasarkan ayat ini, mereka berdalih bahwa sudah sempurna ya, agama Islam ini, bahwa sudah tidak boleh diotak-atik lagi, nggak boleh ada tambahan lagi. Ya. Sehingga mereka kemudian mengatakan dengan dasar ayat ini, maka tidak ada lagi ya, yang dikatakan bid'ah hasanah. Semuanya bid'ah itu sesat, kata mereka. Karena mereka mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Nah, dari situ kata mereka bahwa sudah tidak ada tambahan lagi. Ya, menurut mereka ini adalah ayat yang terakhir yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian tidak ada lagi ya pembahasan tentang hukum-hukum setelah turunnya ayat ini. Padahal para ulama sepakat bahwa setelah ayat atau surat Al-Maidah ayat 3 ini masih banyak, masih ada beberapa ayat-ayat yang lainnya yang turun kepada Rasulullah, hukum riba, hukum waris, ya. Dan kemudian surat Al-Baqarah ayat 281 itu menjadi kesepakatan para ulama bahwa itu adalah ayat yang terakhir yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada pemahaman berdasarkan ayat ini kita katakan adalah ekstrim kanan, terlalu kaku dalam memahami ayat tersebut sehingga kemudian mereka mengatakan agama Islam sudah sempurna sehingga tidak boleh ada tambahan-tambahan lagi, dengan mengatakan mereka tidak ada lagi sesuatu yang baru yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan setelah wafatnya Rasulullah yang dianggap sebagai bid'ah hasanah. Berdasarkan itu kemudian mereka mengatakan semua bid'ah adalah sesat. Itu disebutkan ya di dalam kitab-kitabnya kelompok atau sekte Wahabi, di antaranya adalah kitab Masail Muhimmah li umumil ummah. Ya, di situ ada tulisannya bin Baz, Ibnu Utsaimin, ya. Atau juga fatwa-fatwa yang menurut mereka diambil dari beberapa ulama-ulamanya Saudi, ya, di dalam kitab Al-Bid'ah wal Muhdatsat wa ma la asla lahu. Itu di situ ada fatwanya bin Baz, ya, kemudian Al-Utsaimin, kemudian Abdullah Jabrin, Soleh Fauzan dan yang lainnya. Ya, di situ menunjukkan menyebutkan bahwa berdasarkan ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah, itu agama Islam sudah sempurna dan tidak boleh ada tambahan-tambahan lagi. Ya, padahal mereka sendiri juga banyak bid'ah yang mereka lakukan. Itu kan namanya tambahan juga. Tapi mereka apa yang mereka pahami ya, dan sesuai dengan ajarannya bukan dianggap bid'ah. Ya, meskipun padahal itu adalah bid'ah. Ya, bid'ah pembagian tauhid menjadi 3 itu kan bid'ah. Nggak ada. Ya, sebut saja satu ulama salaf yang mengatakan tauhid terbagi menjadi 3. Nggak ada. Ya.
Itu bid'ah mereka yang mereka bikin. Bid'ah larangan ziarah kubur ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebutkan di antara para sahabat yang melarangnya atau ulama salaf yang melarangnya. Nggak ada. Itu dimulai dari Ibnu Taimiyah yang kemudian diikuti oleh mereka. Ya. Kemudian ada ekstrim kiri yang terlalu menggampangkan ya, tentang memahami ayat ini, sehingga dia mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, atau dia mengatakan bahwa agama ini belum sempurna. Ya, agama ini belum sempurna sehingga boleh kemudian orang itu bikin sesuatu yang ya, menurut dia ya dengan istihadnya dia sendiri ya, bikin penafsiran dan segala macam. Ya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, lihat dalam penafsiran tentang ayat ini dari para ulama. Ya, apa yang dikatakan oleh para ulama? Mereka mengatakan, para ulama mengatakan bahwa makna dari surat Al-Maidah ayat 3 ini artinya apa? Annahu kamula mu'dhamuddin. Ya, bahwa mayoritas atau kebanyakan ya, dari fondasi agama ini sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan ya pada umat Nabi Muhammad ini ya melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pondasi-pondasi dari agama ini. Qawaiduddin tammat. Ya, ya, jadi dasar-dasar dalam agama Islam ini sudah sempurna. Adapun masalah cabangnya itu kan akan terus sampai sekarang. Dulu nggak ada yang namanya kajian virtual, tidak ada yang namanya handphone. Maka pasti sekarang ada masalah-masalah yang muncul ya, melalui handphone itu kan. Nah, mungkin apakah kemudian pornografi dan menyebarkan hoax lewat handphone itu bagaimana hukumnya? Dulu kan nggak ada, pasti akan sekarang muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ini kan masalah-masalah yang cabang. Tapi pokok-pokok dari ajaran agama Islam ini sudah sempurna. Ya. Jadi qawaiduddin tammat. Itu yang disebutkan oleh siapa? Al-Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsirnya. Al-Khazin di dalam kitab tafsirnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Syarah Bukhari itu Fathul Bari. Nah, saya ingin menukil satu saja perkataan dari Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Juz 6 halaman 61 sampai 63. Ya, tentang penafsiran al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Apa yang disebutkan? Al-muradu. Ya, maksudnya beliau mengatakan wa qala al-jumhur. Ya, mayoritas ulama mengatakan, ya, jumhur ulama mengatakan al-muradu yang dimaksud ini dengan makna ayat tersebut mu'dhamul faraidi wat tahlili wat tahrim. Ya, jadi umumnya pembahasan tentang hal-hal yang wajib, halal dan haram itu sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Ya, jadi Allah Ta'ala sudah menyempurnakan dasar-dasar dari agama Islam ini. Ya, jadi bukan berarti kemudian agama Islam ini tidak sempurna. Agama Islam ini sudah sempurna. Makanya kemudian setelah itu kemudian para ulama menjelaskan tentang masalah-masalah furu'iyah. Masalah-masalah furu'iyah yang di situ ada ruang istihad dari para ulama itu banyak sekali. Tapi kaidah-kaidah dasarnya itu sudah selesai. Bukankah di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak dijelaskan tentang masalah-masalah yang wajib, rukun iman, rukun Islam, kemudian kewajiban-kewajiban yang lainnya sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian kita lihat di dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi, itu kan diurut ya, cabang-cabang keimanan itu mulai dari yang paling fundamental, yang paling dasar
Itu dari masalah rukun iman, rukun Islam, kemudian ihsan, kemudian kewajiban-kewajiban yang lainnya, baik itu kewajiban kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, ya, dan yang lainnya. Sampai kemudian pada hal-hal yang sunnah itu sudah dijelaskan, dan itu termasuk apa, cabang-cabang keimanan. Dan bukankah kemudian juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita juga sering membaca, ya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Artinya sudah dijelaskan di dalam syariat Islam ini mana yang halal, mana yang haram. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya beliau sudah menerangkan, ya, perihal makanan, perihal minuman, ya. Kemudian di dalam tata cara mendapatkan harta, sampai kemudian transaksinya, bagaimana transaksi yang benar, jualan, membeli, ya, kemudian utang piutang, semuanya sudah dijelaskan, dasar-dasarnya sudah ada. Adapun masalah-masalah cabang yang sekarang muncul, setiap masa itu akan muncul beberapa masalah yang baru, itu adalah bukan pada masalah fondasinya, bukan masalah pokoknya, tapi itu adalah masalah-masalah yang cabang. Jadi ini, jangan sampai kemudian kita masuk pada, terjebak pada kelompok yang ekstrim kanan, yang memahami bahwa sudah sempurna, tidak ada lagi tambahan, dan mengatakan bahwa semua yang ada yang baru dilakukan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'ah yang menyesatkan, pelakunya berdosa, dan kemudian mereka anggap dengan dosa itu dia masuk neraka. Ya, berdasarkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka masuk pada ekstrim yang kanan, lalu kaku, hulu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, ya, ya ayuhan nas, iyyakum wal hulu, ya, fa innal huluwa fid din, ya, ahlaka man kana qablakum. Ya, wahai manusia, hati-hati kalian dengan hulu, ya, karena sesungguhnya hulu berlebih-lebihan di dalam memahami agama itu bisa menjadi sebab merusaknya, menjadi sebab kerusakan orang-orang sebelum kalian. Ya, hulu tidak boleh, ya, terlalu ekstrim dalam memahami ayat-ayat atau nas-nas Al-Quran itu. Ya. Sehingga kemudian mereka berdalih dengan bid'ah itu semuanya sayyi'ah, dhalalah. Jangan pula kemudian terjebak karena kemudian berdalih moderasi beragama, berpikir lebih terbuka, sehingga kemudian menafsirkan nas-nas Al-Quran dengan pendapatnya sendiri. Moderasi tidak dengan pendapat kita sendiri, moderasi harus tetap mengikuti ajian nas-nas Al-Quran yang sudah digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan oleh Rasulullah ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang pertama yang ingin saya sampaikan dari statement yang disampaikan oleh seseorang yang disebut dengan Buya Sakur. Nah, jadi moderasi diajarkan di dalam agama Islam. Moderat, tengah-tengah adalah ciri dari ahlus sunnah wal jamaah. Tapi jangan sampai kemudian kita terjebak pada ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Para jamaah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya kira itu pembahasan kita pada malam hari ini, karena saya tidak bisa sampai jam 8, jam 9, karena masih ada acara di tempat lain. Mungkin kalau ada satu atau dua penanya, boleh kita beri kesempatan. Jadi setelah itu saya mohon izin pamit. Tapi insya Allah ke depan saya akan menjelaskan tentang beberapa statement yang disebutkan lagi tentang moderasi yang kebablasan itu pada kajian berikutnya. Demikian, silakan jika ada yang ditanyakan. Jika tidak ada, saya mohon maaf karena ada kajian di tempat lain malam ini.
dan agak jauh. Ya, makanya kemudian saya mohon pamit dulu. Mohon maaf jika terlalu singkat kajiannya pada malam hari ini, tapi insya Allah apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Ada ilmu yang kita dapatkan sehingga semakin menambah keyakinan kita tentang kesempurnaan agama Islam ini, dan kemudian agama Islam ini bisa diamalkan pada masa apa saja dan pada waktu pada tempat di mana saja. Sholihun li kulli zamanin wa makan. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan bacaan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.